Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Gimana keadaan lu, angkasa? Seperti yang lu lihat, Lukas, gua udah kehilangan satu mata gua. Tapi mungkin ini adalah salah satu karma atas semua perlakuan jahat gua sebelum-sebelumnya. Lalu, gimana dengan diri lu sendiri? Aneh banget katanya, dengar kalimat itu dari mulut lu, angkasa. Tapi baguslah, gua seneng lihatnya. Lu yang sekarang sepertinya sudah sedikit berubah. Dan gua oke, angkasa. Cuman bahu dan tangan gua aja yang patah. Beberapa hari lagi juga udah pulih kayaknya. Ya, baguslah kalau gitu, Lukas. Oh ya, Nino, gimana keadaan Nino? Kata Silang, Nino juga ikut bantuin kita malam itu buat hancurin Lazarus ya. Apa itu benar, Lukas? Ya, itu semua benar. Nino juga ikut ambil pekanvas malam itu. Dia dan Pak Musa yang sudah meledakkan markas Lazarus. Nino, jadi begitu? Soal Lang dan teman-temannya, gimana menurut lu, angkasa? Apa pandangan lu udah berubah terhadap mereka? Gua rasa apa yang lu bilang malam itu benar, Lukas. Kita telah salah bermasalah dengan mereka. Ternyata mereka adalah anak-anak yang baik dan bisa saling menghargai satu sama lain. Terutama Silang. Entah kenapa, gua ngerasa kalau orang itu punya aura positif yang sangat kuat. Ya, gue setuju sama lu, angkasa. Gue juga ngerasain hal yang sama. Satu hal lagi, Lukas. Gua minta maaf banget sama lu dan juga Nino atas semua kelakuan gue sebelum-sebelumnya. Selama gue jadi ketua Genesis, gue ngerasa kalau gue kurang ngehargain kalian. It's okay, angkasa. Itu semua udah berlalu. Thank you, Lukas. Siang ini, gue udah bisa pulang nih. Kalau lu gak keberatan, temenin gue buat temuin Silang dan juga temen-temennya. Oke, angkasa. Ayo kita temui mereka. Jai, thanks ya, karena bokap lu udah baik banget. Dia dengan senang hati mau jadi donatur buat panti asuhan kemarin. Tenang aja, Lang. Dia mah banyak duitnya. Gua juga bingung tuh duitnya dari mana. Bangke lu, sombong banget ya. Tapi kenapa setiap jajan, lu malah minta traktiran sama kita, Jai? Itu dia masalahnya, Gi. Kan yang banyak duit bokap gua, bukan gua. Bokap gua emang banyak duitnya, tapi ngasih uang jajan ke gua selalu dikit, cuman cukup buat bensin doang. Kan lu tahu itu. Iya juga ya, dari dulu juga kayaknya kayak gitu. Ya iya makanya. Apa jangan-jangan? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan, Lu sekali lagi kayak gitu, gua getok lu ya. jangan-jangan, lu anak pungut, Jai. Bangsat lu, mulut lu kalau ngomong dipilter kocak, asal jeplak aja tuh. Oh iya, Angkasa dan Lukas, hari ini kayaknya mereka udah pulang dari rumah sakit. Kita mau lihat mereka lagi apa enggak nih? Kayaknya udah akur banget nih sama mantan musuh. Lu udah agak kesel emang Angga sama si Angkasa. Bukannya dia yang udah buat pujaan hati lu jingga. Jadi sedih dulu. Bangke, itu semua udah lama berlalu, Gi. Lagian, selama orang itu pengen berubah jadi lebih baik, gak ada salahnya kita kasih dia kesempatan. Nah kan, ngeselin banget si Ogi anjing. Asli, kita tampol aja kali ya. Bener yang lu bilang itu Angga. Gak ada salahnya, kita kasih mereka kesempatan. Lagi pula, gua lihat mereka juga udah dapat hal yang setimpal kemarin. Kalian lihat sendiri kan, Angkasa udah kehilangan satu matanya itu. Kayaknya itu udah cukup buat bayar semua kesalahan dia. Ya, gua setuju sama lu, Lang. Lang, Angkasa, Lukas, Lukas, Angkasa, ternyata kalian semua udah pulang. Angkasa, Lukas, panjang umur banget kalian berdua. Kita semua baru aja mau ke rumah sakit buat lihat kalian semua. Gak usah repot-repot, Lang. Oh iya, ada hal yang ingin kita berdua sampaikan sama kalian semua. Apa itu, Lukas? kita berdua benar-benar minta maaf sama kalian semua. Kita minta maaf atas semua perbuatan kita sebelum-sebelumnya. Gua sadar, semua hal yang gua lakuin selama ini benar-benar salah. Dan gua harap kalian bisa maafin kita dan bisa kasih kita kesempatan buat bisa berteman sama kalian. Sulit dipercaya. Angkasa minta maaf sama kita. Kita berdua di sini sekaligus mewakili Nino. Kita benar-benar minta maaf sama kalian semua. Angkat kepala kalian, Angkasa, Lukas.
Gak usah sebegitunya. Kita berempat udah maafin kalian semua. It's okay. Biarkan semua yang telah terjadi jadi pelajaran buat kita semua. Ya angkasa, Lukas, apa yang dikatakan Lang itu benar. Kita berempat udah maafin kalian semua. Semoga setelah semua ini, kalian berdua dan juga kita semua bisa jadi lebih baik ke depannya. Ternyata Silang dan juga teman-temannya baik banget. Dengan semua perbuatan jahat gue sebelumnya ke mereka masih bisa memaafkan semuanya. Dan bahkan mereka masih bisa nerima gue dan juga Lukas buat jadi teman mereka. Syukurlah gue ketemu sama orang baik seperti mereka. Ngomong-ngomong, papi kemana? Katanya dia janji bakalan jemput gue di rumah sakit. Tapi sampai sekarang gue hubungin kagak aktif. Kemana dia? Gue harus secepatnya pulang. Kenapa rumah sepi sekali? Kemana papi? Papi? Kemana dia? Darah siapa ini? Papi? Bangun bangun. Apa yang sebenarnya terjadi selama gue di rumah sakit? Bangsat, siapa yang udah ngelakuin ini semua? Bangun Pi. Jangan tinggalin angkasa. Angkasa gak bisa kalau harus hidup sendiri Pi. Angkasa udah gak punya siapa-siapa lagi selain papi. Bangun Pi. Please Pi, bangun. Papi. Maafin angkasa, Pi. Selama ini, angkasa belum bisa banggain papi. Belum bisa jadi anak yang baik untuk papi. Angkasa benar-benar minta maaf. Semoga papi tenang di sana. Angkasa janji bakal cari orang yang udah ngelakuin semua ini. Angkasa bakal cari dia sampai ke neraka sekalipun. Gua turut berduka cita atas kepergian bokap lu, Angkasa. Thank you, Lukas. Thank you semuanya, karena kalian semua udah hadir di pemakaman bokap gue. Sama-sama Angkasa, kita semua turut berduka cita atas kepergian bokap lu. Semoga bokap lu ditempatkan di tempat yang sangat indah di sana. Apa yang sebenarnya terjadi, Angkasa? Gua juga gak tahu apa yang terjadi. Pas gua pulang ke rumah, keadaan bokap gua udah terkapak lemah di lantai. Lalu, apa rencana lu sekarang, Angkasa? Apa yang bakal lu lakukan? Jelas gua bakal cari siapapun yang udah bunuh bokap gua, Lukas. Tapi lu mau nyari kemana? Angkasa, apa gak ada sedikit pun petunjuk di rumah lu? Seperti jejak pembunuhnya atau apapun itu? Sebenarnya, gua nemuin surat ini di meja kerja bokap gua. Gua sengaja gak kasih ini ke pihak kepolisian, karena gua mau nyari pelakunya sendiri. Apa isi surat itu, Angkasa? Di surat itu hanya ada satu kata yang gue tuliskan, Gos. Gua juga gak tahu apa maksudnya. Tapi satu sisi, gua yakin banget itu adalah salah satu petunjuk penting. Entah itu adalah nama pelakunya atau apa, tapi gua yakin banget. Ghost itu artinya hantu kan ya? Apa mungkin bokap lu dibunuh sama hantu, Angkasa? Gak usah bercanda di situasi seperti ini, Gi. Mana mungkin ada hantu bisa bunuh orang? Ngaco lu. Angkasa, ikut kita. Kita bahas ini di tempat lain aja. Gak enak bahas hal kayak gini di depan kuburan bokap lu. Kira-kira apa maksud isi surat itu ya? Kenapa di dalamnya hanya ada satu kata dan itu bertuliskan ghost? Apa maksudnya? Gua juga gak tahu. Tapi entah kenapa, gua yakin banget ini ada hubungannya dengan pembunuh bokap gua. Tunggu dulu, Angkasa. Kayaknya gua ingat sesuatu tentang kata ghost itu. Apa maksud lu, Lukas? Apa lu masih ingat
Waktu dulu kita masih jadi bawahannya Lazarus, Justin pernah menjual senjata ilegal ke salah satu kelompok pembunuh bayaran paling berbahaya. Ya, gua masih ingat itu. Tapi apa hubungannya dengan ini, Lukas? Gua gak yakin lu masih ingat semuanya. Tapi asal lu tahu Angkasa, nama kelompok pembunuh bayaran itu adalah Ghost. Jangan bercanda, Lukas. Buat apa gua bercanda di saat seperti ini? Jadi maksud gua, mungkin aja ghost di surat itu adalah tanda yang sengaja ditinggalkan. Dan ghost yang dimaksud itu adalah nama kelompok pembunuh bayaran yang dulu sempat bertransaksi dengan Lazarus. Kalau kayak gitu, apa yang Lukas bilang masuk akal juga. Angkasa, ayo kita temui Justin di penjara. Hah, ngapain kita ke sana? Kalau cerita Lukas itu benar, seharusnya Justin punya informasi lebih detail tentang Ghost. Kita harus tanya dia. Tunggu dulu, Lang. Gua gak mau kalian semua terlibat dengan masalah ini. Biarin gua sendiri yang nyari pembunuhnya. Gak usah gegabah Angkasa. Kalau lu bergerak sendiri, yang ada lu mati konyol nanti. Mulai sekarang, lu sama Lukas adalah teman kita. Jangan pikul beban masalah itu sendiri. Bagi bebannya sama kita, biar lebih ringan Angkasa. Ayo, kita temukan pembunuh bokap lu itu. Kita mulai dengan menggali informasi dari Justin. Bangsat, ternyata lu. Ngapain lu kesini? Gua gak suka basa-basi. Apa lu tahu sesuatu tentang kelompok pembunuh bayaran yang bernamakan Ghost? Pembunuh bayaran? Ghost? Lu ngomong apa? Gua gak ngerti apa yang lu maksud. Bokapnya Angkasa baru aja meninggal. Dia dibunuh dengan cara ditusuk di rumahnya sendiri. Ada surat yang sengaja ditinggalkan di sana. Dan isi suratnya itu cuman bertuliskan nama Ghost. Dari cara lu ngomong dan juga ekspresi lu, gua yakin banget kalau lu tahu sesuatu. Jadi, gak usah bohong Justin. Gua cuman minta informasi yang lu tahu tentang Ghost ini. Di dunia ini gak ada yang gratis. Kalau lu mau informasi itu, bebasin gua dari sini. Bangsat, jangan main-main Justin. Ini hanya buang-buang waktu saja. Kalau lu gak mau bebasin gua dari sini, jangan harap lu dapat informasi sedikit pun. Kenapa Lang lama sekali? Jangan-jangan Justin gak mau berkompromi dan gak mau ngasih tahu informasi tentang kelompok pembunuh bayaran itu. Sabar Angkasa, kita tunggu sebentar lagi. Gua yakin Lang bisa bikin Justin buka mulut. Oke lah. Oh iya Angkasa, apa yang bakal lu lakukan kalau pembunuh bokap lu itu berhasil kita temukan? Bukannya sudah jelas, Lukas? Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Apa lu yakin Angkasa? Gimana kalau bokap lu gak pengen lu ngelakuin ini semua? Apa maksud lu, Lukas? Kalau lu emang gak mau bantuin gua gak pernah maksa lu buat ikut campur dalam masalah ini. Bukan gitu maksudnya Angkasa. Gua cuman khawatir sama keselamatan lu. Sudahlah Lukas, apapun yang terjadi dan gimana pun caranya, gua bakal tetap cari pembunuh bokap gua. Gua gak peduli apapun lagi. Gua bakal ngerasa tenang kalau pembunuh itu berhasil gua habisi. Sialan lu. Berani banget lu lakuin ini sama gua. Bicaralah kalau lu gak mau sesuatu yang lebih buruk terjadi Justin. Apa yang lu tahu tentang kelompok pembunuh bayaran Ghost ini? Gua gak sudi buat ngasih informasi sedikit pun sama lu. Tergila dari sini bangsat. Adik lu yang tinggal di sebuah desa kecil. Gua jamin hidupnya bakal aman dan tercukupi kalau lu mau bekerja sama Justin. Sialan, dari mana lu tahu kalau gua punya adik? Itu bukan hal yang sulit buat gua. Gimana? Apa lu masih gak mau ngasih tahu sesuatu tentang Ghost ini? Bangsat, kenapa dia bisa tahu kalau gua punya adik? Kalau gua gak ngasih tahu soal Ghost ini, gua khawatir adik gua bakal diapa-apain. Sialan. Gua gak bisa janji adik lu baik-baik aja kalau lu gak bisa kerja sama. Brengsek lu. Kalau gua ngasih tahu soal Ghost ini, apa lu janji bakal jamin adik gua baik-baik aja? Gak usah khawatir soal itu Justin. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu malah duduk di lantai? Gak kenapa-napa pak. Saya cuma jatuh dari kursi tadi. Oh, ya sudah. Tapi waktu jenguk tahanannya sudah habis. Silahkan datang lagi besok mas, kalau masih ada yang pengen dibicarakan. Baik pak, terima kasih. Datanglah malam hari ke sebuah stasiun kereta terbengkalai di selatan kota. Di sana lu bakal ketemu sama seseorang bernama Toke. Dia tahu banyak soal pembunuh bayaran yang lu maksud itu. Temui dia dan sebut nama gua supaya dia ngira kalau kalian ada di pihak mereka.
Angkasa, Lang udah keluar. Gimana Lang? Apa Justin tahu sesuatu tentang pembunuh bayangan Ghost ini? Sepertinya dia memang tahu sesuatu tentang Ghost ini. Tapi waktu jenguknya keburu habis dan dia gak sempat cerita semuanya. Lah, terus gimana Lang? Dia malah nyuruh kita buat pergi ke stasiun kereta terbengkalai di selatan kota. Di sana ada seseorang yang bernama Toke. Kata Justin, orang itu tahu banyak soal pembunuh bayangan ini. Stasiun terbengkalai. Kayaknya gua tahu itu di mana. Tapi kalau gak salah, tempat itu sekarang dijadikan tempat ajang bertarung oleh orang-orang di sana. Itu bukan masalah. Kalau emang di sana kita bisa dapetin informasi, ayo kita ke sana sekarang. Justin nyuruh kita buat ke sana malam hari. Jadi sabar sedikit Angkasa, kita bakal ke sana malam ini. Sialan. Malam ini kita kumpul di pertigaan jalan deket sini. Sekarang gua harus pulang dulu. Oke Lang, by the way, makasih karena lu udah mau bantuin gua sejauh ini. Aman aja Angkasa. Maaf saya telat Pak Musa. Gak apa-apa Lang, yang lain juga baru datang. Jadi kenapa papa manggil kita semua ke sini? Di kota seberang, ada satu tahanan berbahaya yang kabur dari penjara. Kepolisian kota itu minta bantuan organisasi ini untuk mencari dan menangkap tahanan itu. Jadi malam ini, kita akan pergi ke kota tersebut untuk melakukan misi. Akhirnya ada misi baru. Oke, ayo kita berangkat ke sana Pak Musa. Maaf sebelumnya Pak Musa, tapi sepertinya saya gak bisa ikut dalam misi kali ini. Kenapa Lang? Tumben sekali kamu. Malam ini saya sudah janji bakal bantu Angkasa buat mencari informasi tentang pembunuh ayahnya. Gak enak kalau saya batalkan. Oh iya, saya sudah dengar ceritanya dari Jai. Oke kalau gitu Lang, cepat selesaikan supaya kamu bisa nyusul kita dalam misi ini. Lang, bilangin sama si Angkasa. Sorry kalau gua, si Ogi, sama si Angga gak bisa bantuin dia buat nyari pembunuh bokapnya itu. Aman aja Jai, sorry ya karena gua gak bisa ikut kalian dalam misi kali ini. Gak apa-apa Lang, serahin aja misi kali ini sama kita bertiga. Oke kalau gitu, maaf sekali lagi Pak Musa. Kalau begitu, saya izin pulang. Guys, kalau ada apa-apa, kabarin gua. Lu juga Lang. Ya. Angkasa, Lukas, sorry lama. Aman aja Lang, kalau gitu kita langsung aja ke sana. Ya, Lukas, lu beneran tahu lokasinya di mana kan? Tahu Lang, tenang aja. Oke, bagus kalau gitu. Ada urusan apa kalian datang ke tempat ini? Mau nyari mati kalian? Tenang Bang, kita kesini bukan buat nyari masalah. Kita kesini buat nyari orang yang bernama Toke. Gak salah lagi, kalian emang cari mati. Orang ini gak bisa dikasih tahu baik-baik kayaknya. Tahan Angkasa. Maju selangkah lagi, gua bikin rontok di gilu. Kita bertiga adalah kenalannya Justin, ketua dari geng Lazarus. Kita kesini lagi nyari orang yang bernama Toke buat minta informasi tentang kelompok pembunuh bayangan yang bernamakan Ghost. Kalau lu tahu orang itu di mana, gua saranin buat anterin kita ke sana. Kalau lu gak mau kenapa-napa. Bangsat, ngeremehin gua lu. Dongo, kenapa kalian semua diem aja? Cepat serang mereka, jangan sampai ada yang bisa keluar dari sini.
Udah gua bilang dari awal buat anterin kita ke orang yang bernama Toke, tapi lu malah keras kepala dan malah nyerang kita. Jadi, sorry kalau semua ini harus terjadi. Oke ampun. Jangan pukul gua lagi. Apa yang pengen kalian tahu soal pembunuh bayaran itu? Apa maksud lu? Cukup main-mainnya bangsat. Cepat anterin kita ketemu sama orang yang bernama Toke itu. Gua orang yang kalian cari. Jadi, lu adalah Toke. Sialan lu, kenapa gak ngomong dari tadi? Sebenarnya beberapa hari yang lalu juga ada beberapa orang yang datang ke sini dan mengobrak-ngabrik tempat ini. Jadi gua kira kalian adalah bagian dari mereka. Siapa mereka yang lu maksud? Mereka adalah anggota kelompok pembunuh bayaran yang kalian cari. Ceritakan lebih jelas lagi. Jangan sepotong-sepotong. Jadi lu tetap gak mau ngasih tahu di mana keberadaan angkasa? Udah gua bilang sama lu, gua gak tahu di mana angkasa. Meskipun gua tahu dia di mana, gua gak sudi buat yang tahu lu. Lu gak tahu lagi berurusan sama siapa? Gua gak peduli lu siapa, tapi yang pasti lu adalah orang yang udah habis si bokapnya angkasa kan? Kalau emang gua pelakunya, emangnya apa yang bakal lu lakukan? Temen lu angkasa, sebentar lagi dia bakal nyusul bokapnya juga. Sialan lu, lepasin gua dari sini. Kalau emang lu gak mau ngasih tahu di mana angkasa, sebaiknya lu diem aja. Lu udah terlalu banyak ngomong dari tadi. Jadi kelompok pembunuh bayaran ini bukan hanya sekedar kelompok pembunuh biasa, dan lokasi mereka juga sangat sulit ditemukan karena mereka sering berpindah-pindah ya. Ya, setahu gua sih gitu. Tadi lu sempet bilang kalau bokap temen lu itu baru aja dihabisi sama mereka kan? Ya, kemungkinan besarnya adalah mereka. Gua saranin buat secepatnya lu pergi dari kota ini. Ngapain gua harus pergi dari kota ini? Justru gua bakal cari orang yang udah bunuh bokap gua. Sebaiknya jangan terlalu gegabah. Kalian ini masih muda, jangan sampai berurusan sama mereka. Kita memang masih muda, tapi lu sendiri aja kalah sama kita. Pembunuh bayaran Ghost ini berada di level yang berbeda. Percaya sama gua. Setelah mereka berhasil menghabisi bokap lu, gua yakin banget target selanjutnya adalah lu. Bagus kalau emang begitu. Jadi mereka pasti datang dan nyari gua kan? Dasar bocah-bocah gila. Jangan salahin gua kalau kalian bertiga kenapa-napa. Gua udah peringatin kalian. Nino, tumben banget dia telepon gua. Nino, ya udah, angkat dulu aja angkasa. Halo, kenapa Nino? Tumben banget lu telepon gua. Ada apa? Angkasa, apa lu udah siap buat tidur nyenyak bagang bokap lu? Siapa lu? Apa maksud lu? Di mana Nino? Datanglah ke lokasi yang gua kirim. Kalau lu gak mau temen lu hidup bernasib sama dengan bokap lu. Jangan main-main sama gua bangsat. Siapa yang udah nyuruh lu ngelakuin ini semua? Kenapa? Kenapa bokap gua yang jadi sasaran kalian? Apa salah bokap gua? Tanyakan itu pada orang yang udah membayar kita. Gua cuma menjalankan apa yang udah jadi tugas gua aja. Dan untuk menyelesaikan tugas ini, gua hanya tinggal menghabisi lu aja angkasa. Bangsat lu. Siapa yang udah membayar lu? Gak usah banyak ngomong lagi angkasa. Datanglah ke sini cepat. Kalau lu gak mau kehilangan temen lu ini. Kenapa angkasa? Pembunuh itu, dia sekarang sedang menahan Nino. Nino, kenapa Nino bisa ditangkap sama mereka? Gua juga gak tahu Lukas. Tapi kayaknya pembunuh itu emang tahu kalau Nino adalah teman gua. Jadi dia sengaja menangkap Nino untuk memancing gua kayaknya. Sekali lagi gua ingetin kalian bertiga buat gak berurusan sama pembunuh bayaran itu. Mereka adalah kelompok yang berbahaya. Sebelumnya, makasih buat semua informasi yang udah lu kasih. Tapi lu gak usah khawatirin kita bertiga. Angkasa, terus sekarang kita gimana? Pembunuh itu ngirimin gua lokasi dia. Dia nyuruh gua buat datang ke sana. Kalau gua gak datang ke sana, Nino pasti bakal dihabisi sama mereka. Kalau gitu, Sherlocknya udah ada kan? Ya, dia udah ngirim lokasinya lang. Oke, kita ke sana sekarang.
Kalian semua, bersiaplah. Target kita selanjutnya sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Dan gua yakin, angkasa pasti gak sendirian. Jadi, ambil posisi masing-masing. Cuman buat ngehabisin satu bocah aja. Kenapa kita harus repot-repot turun tangan juga, sialan? Pergilah dari sini kalau lu masih mau ngebantah. Tapi jangan harap lu bisa ketemu sama keluarga lu lagi setelah ini. Sialan. Sudah, cepat ambil posisi masing-masing. Angkasa, gua paham banget gimana perasaan lu saat ini. Tapi gua harap lu bisa kendaliin emosi lu itu saat melawan pembunuh bokap lu nanti. Emosi lu itu bisa membuat semua serangan lu jadi kacau, Angkasa. Kendaliin diri lu dan kita habisi semua pembunuh itu sama-sama. Gimana gua gak emosi, Lukas? Kemarin bokap gua yang jadi korban. Sekarang Nino juga mereka jadikan sandera. Pokoknya malam ini gua harus habisi pembunuh itu. Gua paham banget, Angkasa. Gua cuma ngingetin aja. Gua juga pasti bakal lakuin hal yang sama kalau gua di posisi lu. Thank you, Lukas. Lu tenang aja, gua bisa kendaliin diri gua sendiri. Oh iya, tangan lu itu, gak usah maksain, Lukas. Kalau lu masih ngerasa kesulitan untuk bertarung, takutnya tangan lu makin parah nanti. Aman aja, Angkasa. Harusnya hari ini gua udah bisa lepas perban sih, cuman belum sempat aja. Jadi, lu gak usah khawatir soal tangan gua. Lagian, gua pasti bisa bertarung pakai kaki. Iya juga, gua hampir lupa kalau itu jago kickboxing. Oh iya, ternyata Silang benar-benar orang baik, Angkasa. Bahkan dia mau bantuin lu sampai sejauh ini. Dia benar-benar tulus kayaknya. Ya, Lukas, gua juga jadi ngerasa bersalah banget karena dulu pernah menganggap dia sebagai musuh. Ya, gua juga, Angkasa. Tapi syukurlah dia masih mau maafin kita dan menerima kita sebagai temannya. Ya. Dia kuat sekali. Sialan. Bahkan dengan kekuatan kita bertiga, dia tidak goyah sama sekali. Pantas saja, dia dijuluki tahanan paling berbahaya. Udah lama banget gua gak olahraga kayak gini. Udara malam ini sangat segar sekali. Ini semakin bikin gua semangat buat habisin kalian bertiga. Kalian berdua, bangunlah. Kita harus segera menangkap orang ini. Angga. Masih bisa bangun rupanya. Berisik lu. Ayo, maju lagi sini. Gua masih bisa nampung serangan lu. Boleh juga bocah yang satu ini. Oke, bersiaplah bocah. Angkasa, apa benar ini tempatnya? Ya, titik lokasinya tepat banget di sini, Long. Oke. Kalau gitu, ayo kita coba masuk. Tunggu dulu, Lang. Angkasa, perasaan gua gak enak nih. Kayaknya ini semua jebakan dah. Kita harus hati-hati. Ya, tenang aja Lukas. Gua paham apa yang lu maksud. Boleh juga dia bisa menghindari anak panah itu. Jadi inilah kelompok pembunuh bayaran itu. Ternyata gak lebih dari sekelompok pecundang yang beraninya keroyokan. Akhirnya lu datang juga, Angkasa. Udah gua duga, lu pasti gak bakalan sendiri. Jadi lu yang udah habis si bokap gua, lu harus membayar semuanya.
Ya, gua lah orangnya angkasa. Sekarang gua tinggal menghabisi lu aja, supaya gak ada keturunan Alec yang tersisa. Dan tentu aja, dengan semua teman lu yang ada di sini, mereka juga bakal kita habisi. Weh, santai angkasa. Jangan terburu-buru seperti itu. Ayo kita nikmati dulu malam ini, yang akan menjadi malam terakhir buat lu. Orang itu, dia bisa menahan pukulan angkasa. Gawat, sepertinya gue udah salah meremehkan mereka. Angkasa, hati-hati. Sepertinya mereka memang bukan orang sembarangan. Ayo Lang, kita bantu angkasa di sana. Ya, Lukas. Hei, kalian mau kemana? Jangan coba-coba ikut campur pertarungan di sana. Kalian berdua harus langkahi mayat kita dulu kalau kalian mau bantu teman kalian. Sialan. Lukas, yang 3 itu bagian gua. Lu sisanya. Oke Lang. Siapa yang udah banyak lu buat habisi bokap gua, ha? Lu gak perlu tahu siapa. Meskipun lu tahu, itu gak akan bisa bikin bokap lu hidup lagi kan? Gua pastiin lu bakal membayar semuanya. Membayar semuanya? Jangan bercanda angkasa. Justru lu dan bokap lu yang harus membayar semuanya. Apa maksud lu? Lu gak akan pernah ngerti angkasa. Tapi sudahlah, lagian lu juga bakalan habis di tangan gua malam ini. Ngomong apa lu? Angga, bangsat, singkirkan kaki lu dari temen gua. Gak usah khawatir. Kalian berdua juga bakal ngerasain hal yang sama seperti teman kalian ini. Apa yang udah lu lakukan pada temen gua? Lu bakalan nyesel karena udah membuat teman gua seperti itu. Siapa sangka ternyata bocah seperti kalian memiliki Shinki. Siapa kalian sebenarnya? Dari mana kalian belajar mengeluarkan kekuatan itu? Lu gak perlu tahu kita siapa dan dari mana kita belajar mengeluarkan kekuatan ini. Yang terpenting sekarang adalah menangkap lu dan membawa lu kembali ke dalam sel. Jangan terlalu sombong dengan kekuatan itu, bocah. Kekuatan Shinki kalian masih level 1. Tunggu dulu. Kenapa dia bisa tahu tentang kekuatan kita? Itu gak penting, Jay. Yang penting sekarang, ayo segera kita kalahkan dia. Ya, lu benar juga. Ternyata gue udah salah meremehkan mereka. Mereka emang kuat Lang. Semua serangan mereka sangat fatal kalau kita gak bisa menghindarinya. Lu bener, Lukas. Sepertinya kita harus sedikit serius kali ini. Woi, lepasin gua. Gua kebelet pengen berak ini. Bohong lu. Lu pasti mau kabur dari sini kan? Ya elah, buat apa gua bohong? Gua serius ini. Emangnya lu mau gua berak di sini? Janganlah, jorok banget lu. Ya udah, makanya lepasin gua dulu. Sialan lu, nyusahin aja. Oke, gua lepasin. Tapi awas aja kalau lu berani macem-macem.
Iya, boil banget lu. Cepat lepasin gua. Hah, bodoh banget. Mau aja gua kibulin. Gua harus secepatnya pergi dari tempat ini. Pedang. Lumayan juga. Gua bawa aja buat jaga-jaga. Gimana Angkasa? Apa cuma segitu aja kemampuan lu? Kalau cuma gini doang, jangankan untuk membalaskan kematian bokap lu. Melindungi diri sendiri aja, lu kagak bisa Angkasa. Menyedihkan sekali. Sekarang gua gak mau main-main lagi. Keluarkan semua kemampuan lu itu. Kalau lu gak mau badan lu terbelah dua. Sialan, dia membawa pedang. Gawat, gimana ini? Ini akan sedikit berbahaya kalau dia memakai pedang. Sepertinya gua juga harus mengeluarkan aura Shinki gua supaya bisa mengalahkannya. Sepertinya angkasa di sana juga sudah mulai terpojok, Lang. Kita harus secepatnya membereskan yang di sini supaya kita bisa membantu angkasa di sana. Ya Lukas, gua bakal ngeluarin sedikit kekuatan gua. Oke, Lang. Gua juga bakal lebih serius sekarang. Tangan lu itu, apa itu gak apa-apa Lukas? Aman aja, Lang. Udah gak terlalu sakit kok. Oh, ya udah kalau gitu. Tetap hati-hati aja Lukas. Ya, tenang aja. Bocah-bocah ini, ternyata mereka memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Bersiaplah menerima kekalahan kalian semua. Cih, jangan sombong bocah. Tunggu dulu. Itu kan angkasa. Kenapa dia bisa ada di sini? Dan itu Lukas dan juga Lang. Apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan di sini? Tapi sepertinya angkasa sedang terpojok di sana. Gawat, lawannya juga menggunakan senjata. Gua harus membantu angkasa. Angkasa! Hah? Tangkap ini angkasa! Dia, sialan. Kenapa dia bisa lepas dari ikatannya? Gunakan itu dan kalahkan dia angkasa. Gua tahu lu jago dalam menggunakan senjata itu. Makasih Nino. Pedang ya, kebetulan sekali pedangnya ada 3. Gua bisa menggunakan jurus itu dengan ini. Baguslah kalau lu juga menggunakan itu. Ini akan jadi lebih seru angkasa. Pemusa, apa anak-anak akan baik-baik aja? Apa harus saya menyusul mereka? Tidak untuk saat ini, Karin. Kita masih harus mengurus semua data di sini. Kamu tenang aja. Saya sudah menyuruh Benjo untuk menyusul mereka. Baiklah, Pak Musa. Saya sedikit lega kalau Anda sudah memutus Benjo. Ya, tenang aja, Karin. Kita percayakan aja semuanya sama mereka.
Siapa sebenarnya ketiga bocah ini? Kenapa mereka sangat keras kepala sekali? Siapa yang sudah menyuruh mereka untuk menangkapku? Yang paling membuatku kaget, kedua bocah sialan itu memiliki aura Sinki. Apa bocah yang satu ini juga memilikinya? Siapa bocah-bocah ini sebenarnya? Jai, Ogi, Angga. Maafkan Paman, sepertinya Paman telah membantu kalian. Siapa itu? Kau, sialan kau. Hah, Benjo? Kau, Benja. Harusnya angkasa bisa membereskannya. Gua harus membantu Langla juga Lukas. Nino, syukurlah. Lu baik-baik aja, Nino. Ya, gua baik-baik aja Lukas. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Panjang ceritanya. Intinya kita harus mengalahkan mereka semua. Oke kalau gitu. Lagian gua juga udah kesel banget karena disekap sama mereka. Ayo Lang, Lukas, kita habisi para pecundang ini. Ayo kita mulai. Pantas aja, anak-anak ini sampai babak belur seperti ini. Mereka memang bukan tandingan dia. Benja, sudah lama kita tidak bertemu. Aku kira kamu sudah membusuk di penjara. Seperti biasa, ucapanmu sangat menyakitkan. Benjo adikku, apa kamu gak rindu sama Abang Winnie? Sudah kubilang, kita bukan lagi saudara. Semenjak lo habisi kedua orang tua kita. Sialan kau Benja, kenapa kau bisa kabur dari penjara? Itu bukan hal yang sulit bagiku. Pantas aja ketiga bocah ini memiliki Sinki. Ternyata kau yang sudah mengajarkan cara melepaskan kekuatan itu. Tapi sangat disayangkan Benjo, bocah-bocah ini sangatlah lemah. Tutup mulutmu itu Benja. Sepertinya kali ini aku memang harus menghabisimu. Coba saja kalau kau memang mau menghabisiku. Kemampuanmu saat ini berada jauh di bawahku Benjo. Ayolah adikku, ikutlah bersamaku untuk masuk ke dalam bisnis ilegalku. Jika kita berdua bergabung, aku yakin kita berdua akan menguasai semua wilayah di kota ini. Dan nama band bersaudara akan kembali dikenal banyak orang. Cukup Benja. Dari dulu sampai detik ini jawabanku akan tetap sama. Aku gak sudi bergabung denganmu. Karena ambisimu untuk menguasai semua wilayah di kota inilah yang membuatmu sampai tega menghabisi ibu dan ayah. Kau sudah keterlaluan Benja. Mulai detik ini, gak ada negosiasi apapun lagi. Dan gak usah ungkit tentang persaudaraan kita Benja. Kita sudah bukan saudara, ingat itu. Baiklah kalau emang itu maumu Benjo. Ayo kita bertarung sampai salah satu dari kita ada yang tumbang. Malam ini akan jadi saksi untuk pertarungan yang sangat sengit antara kakak dan adik. Hentikan omong kosong ini. Ayo kita mulai.
Mampus lu. Akhirnya kita berhasil mengalahkan mereka. Gua gak nyangka mereka memang sekuat ini. Ketahanan tubuh mereka sangat gila. Bahkan setelah menerima semua serangan dari kita berkali-kali, mereka masih bisa bertahan dan bangkit lagi. Ternyata benar apa yang dibilang Toke tentang mereka. Kelompok pembunuh bayaran ini ternyata sangat berbahaya. Tapi syukurlah, akhirnya kita berhasil mengalahkan mereka. Ya, lu bener Lang. Syukurlah kita bisa mengalahkan mereka. Oh iya, Angkasa. Sepertinya Angkasa belum selesai di sana. Ayo kita bantu dia. Sebenarnya, tadi gua udah kasih 3 pedang ke Angkasa. Harusnya dia bisa mengalahkan musuhnya sendirian sih. Lu juga harusnya tahu kan, Lukas, kalau Angkasa gak mungkin kalah kalau udah pegang senjata itu. Angkasa menggunakan pedang. Kalau emang kayak gitu, kita gak perlu khawatirin dia. Emangnya kenapa, Lukas? Oh iya, lu belum tahu ya Lang. Angkasa itu jago dalam menggunakan pedang. Karena sejak dia masuk SMP, dia sangat suka dengan senjata itu. Jadi, dengan privilege ayahnya, dia menyuruh ayahnya itu untuk membayar pelatih terhebat untuk melatihnya menggunakan pedang. Dan sejak saat itu, Angkasa terus berlatih hingga dia dapat menguasai beberapa jurus yang mematikan. Ternyata seperti itu. Boleh juga dia. Kalau kayak gitu, kita gak usah ganggu Angkasa. Lagi pula ini adalah pertarungan dia melawan pembunuh ayahnya. Jadi biarkan dia menyelesaikannya. Kita turun kalau dia emang udah melewati batas. Ya, gua sepakat sama lu, Lang. Oke lah, gua juga setuju kalau gitu. Apa itu tadi? Siapa sangka Angkasa bisa mengimbangi teknik pedang gua. Lihatlah sekarang siapa yang terpojok. Tadi lu bilang ke gua buat ngeluarin semua kemampuan gua kan? Ini belum seberapa sialan. Ayo, bangun lagi lu. Gua bakal bikin lu tersiksa sebelum gua benar-benar menghabisi lu. Gua gak nyangka. Ternyata skill dia menggunakan pedang sudah sejauh ini. Luka di dada ini sebenarnya membuat gua sulit untuk bergerak. Dan kalau dipaksakan, darah gua bisa habis dalam beberapa menit. Kenapa diam aja, ha? Marah sikap lu yang tadi sombong itu. Sebenarnya, gua tinggal menunggu waktu aja sampai darah lu itu habis dengan sendirinya. Tapi gua bakal membuat itu lebih singkat. Bersiaplah. Wajah itu, gak mungkin. Angkasa, apa yang terjadi? Dia... Gak mungkin. Ternyata aku salah menilaimu, Benjo. Kemampuanmu ternyata sudah meningkat pesat. Aku bangga padamu. Berisik, Benja. Bukannya aku sudah bilang dari dulu, aku akan jauh lebih kuat darimu agar aku bisa mengalahkanmu, Benja. Ya, aku akui sekarang, Benjo. Kau adalah adikku yang kuat dan juga hebat. Sialan, harus ku bilang berapa kali agar kau tidak memanggilku seperti itu lagi. Itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, Benjo. Kau adalah adikku. Cukup, jangan banyak bicara lagi, Benja. Ayo kita lanjutkan. Leo, gak mungkin ini semua bisa terjadi. Apa maksud semua ini? Gak mungkin. Lu udah meninggal pas kecelakaan dulu. Leo, jelasin semuanya. Maafin gua, Angkasa. Angkasa, ayo cepat kita bawa Leo ke rumah sakit sebelum pendarahan dia semakin parah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa dia? Dia adalah teman kecilnya Angkasa, Lang. Apa?
Jangan bercanda kalian semua. Jadi selama ini pembunuhnya adalah teman kecil angkasa. Tapi kenapa kalian gak mengenali dia sebelumnya? Itu karena dia selalu pakai kupluk jaketnya itu, Lan. Dan suara dia juga sudah berbeda dari semenjak terakhir kita bertemu. Jadi kita bertiga gak mengenali dia sama sekali. Gua jadi makin bingung dengan apa yang terjadi di sini. Angkasa, apa benar dia temen lu? Iya Lang, ini adalah Leo temen gua. Tapi gua sendiri juga kaget dan bingung. Karena harusnya Leo udah meninggal pas kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Bertahanlah Leo, gua bakal bawa lu ke rumah sakit. Setelah lu pulih nanti, lu harus ceritain semua yang terjadi. Dan kenapa lu sampai tega habisi bokap gua. Lu gak perlu repot-repot bawa gua ke rumah sakit, Angkasa. Ini semua emang udah jadi konsekuensi atas semua yang udah gua lakuin. Biarin gua mati seperti ini, Angkasa. Jangan ngomong apapun lagi sialan. Gua bakal bawa lu ke rumah sakit. Bertahanlah. Ayo Lang, Lukas, Nino, bantu gua bawa Leo ke dalam mobil. Kita bawa dia ke rumah sakit sekarang. Oke, ayo Angkasa. Gua bakal ceritain siapa Leo sambil jalan Lang. Oke kalau gitu, ayo cepat kita bawa dia. Bukannya udah gua bilang sama lu buat kasih uang jajan lu itu sama kita kalau lu mau aman dan tenang sekolah di sini. Tapi kenapa setiap harinya lu gak pernah kasih uang jajan lu itu? Oi, lu denger kagak? Malah diam aja. Bisu apa gimana lu? Woi, ngomong lah. Mau kita pukul lagi? Jangan. Gua kan udah sering bilang ke kalian kalau gua gak pernah bawa uang jajan ke sekolah. Ah, selalu aja alasannya kayak gitu. Masa sih lu gak pernah dikasih uang jajan sama orang tua lu? Apa jangan-jangan lu udah gak punya orang tua ya? Iya kayaknya Jack, dia udah gak punya orang tua kayaknya. Hei kalian, sudah cukup. Hentikan ini semua. Siapa dia? Bob, lu tahu dia siapa? Gua gak tahu dia siapa. Kayaknya dia anak pindahan yang dibilang bu guru dah. Hah, jadi dia anak baru di sini. Jangan sok pahlawan lu. Kalau gak mau nasib lu berakhir sama kayak anak culun ini. Sebagai perkenalan, gimana kalau lu kasih uang jajan lu itu sama kita-kita? Hitung-hitung lu traktir kita karena lu murid baru di sini. Ya, bener tuh. Ayo bangun, kita pergi dari sini. Tapi... Dia berani banget. Apa-apaan dia? Udah, lu gak usah takut lagi sama mereka. Ayo pergi dari sini. Berhenti di sana. Berani banget lu cuekin gua yang lagi ngomong sama lu. Kayaknya anak baru kayak lu emang harus dikasih salam perkenalan ya. Hah, dia bisa menahan pukulan Jack dengan santai. Hebat banget dia. Apa-apaan dia ini? Udah gua bilang sama lu, buat hentikan semua ini. Jack, lu gak apa-apa Jack? Jangan biarin dia cabut. Udah bel masuk pelajaran Jack. Awas aja lu. Kita tandai dia. Kita harus kasih dia pelajaran. Nih, obatin luka lu sendiri. Makasih udah bantuin gua ya. Lu kenapa gak ngelawan sih? Gua gak berani. Gua takut. Mereka itu anak-anak bermasalah yang emang suka malakin anak-anak culun kayak gua. Jadi, gua gak berani ngelawan mereka. Asal lu tahu aja, mereka itu cuma beraninya pas banyak temennya aja. Kalau lu gak berani lawan mereka sekarang, emangnya lu mau terus-terusan diperlakukan kayak tadi sampai lu lulus? Itu juga kalau lu kuat sampai lulus.
Nama gua Angkasa Alexandra. Gua murid baru di sini dan gua mau jadi temen lu. Hah? Kenapa lu mau berteman sama gua? Harusnya lu ngasih tahu nama lu dulu sebelum bertanya seperti itu. Bodoh. Iya, maaf. Nama gua Leo. Wah, nama lu bagus. Oke Leo, mulai detik ini kita adalah teman. Dan gua bakal ngajarin lu cara berkelahi agar lu bisa lawan orang-orang kayak tadi. Hah? Kita harus kasih pelajaran anak baru tadi. Ya, lu bener Jack. Tapi gimana caranya? Gua punya ide Jack. Bayu, rencana apa itu Bobby? Kita kasih dia pelajaran di luar sekolah. Pulang sekolah nanti kita ikuti dia. Gua paham maksud lu. Ide bagus Bobby. Gua jadi gak sabar, pengen cepet-cepet pulang. Lihat aja lu bakalan terima akibatnya. Kenapa tiba-tiba banget? Kayaknya gak perlu sampai kayak gitu Angkasa. Lagian gua gak apa-apa kok. Gua udah terbiasa diperlakukan kayak tadi. Kenapa lu tampar gua? Lu itu bodoh apa gimana sih? Masa lu gak apa-apa diperlakukan kayak gitu terus-terusan? Emangnya lu gak mau sekolah dengan tenang dan membuat mereka berhenti ngelakuin itu? Lu harus bisa berubah. Minimal lu berani buat lawan orang yang jahat sama lu. Kalau lu gak bisa lindungi diri lu sendiri, gimana nantinya lu bisa ngelindungin orang terdekat lu? Ayolah, jangan diam aja. Dan jangan mau diperlakukan kayak tadi. Minimal lu bisa dasarnya, biar lu bisa bela diri lu sendiri. Apa yang dibilang Angkasa ada benarnya juga. Sebenarnya gue juga gak mau kayak gini terus. Tapi apa bisa gue ngelawan rasa takut dalam diri gue sendiri? Udah, gak usah kebanyakan mikir. Ayo buat perubahan itu sekarang. Gua gak mau ya lihat lu diperlakukan kayak tadi lagi. Maafin gua ya, di hari pertama lu sekolah di sini, lu malah ketemu sama orang culun kayak gua. Lu itu gak culun, lu cuman kurang berani aja. Makasih Angkasa. Kalau gitu, gua mau ikutin saran lu. Gua rasa emang udah cukup gua diem aja selama ini. Sekarang, gua akan lawan. Kata-kata lu kayak gak asing dah. Tapi oke lah, bagus kalau gitu Leo. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Udah waktunya pulang Angkasa. Ya Leo. Oh ya, lu pulang biasanya sama siapa? Dan lewat mana? Gua biasanya pulang sendiri Angkasa. Rumah gua gak terlalu jauh dari sekolah. Gua biasanya bawa sepeda sih. Wah, asik tuh kayaknya bawa sepeda. Gua boleh pulang bareng sama lu gak? Boleh-boleh aja sih. Tapi emangnya kalau boleh tahu rumah lu di mana? Rumah gua di deket Jalan Mangga, gak jauh juga sih dari sekolah ini. Wah, kebetulan banget. Rumah gua juga daerah situ Angkasa. Wah, iya kah? Baguslah kalau gitu. Jadi nextnya kita bisa berangkat dan pulang sekolah bareng. Ya. Kalau boleh tahu, kenapa lo pindah sekolah ke sini, Angkasa? Bokap gua baru aja pindah rumah ke kota ini. Jadi otomatis gua juga pindah sekolah. Dan kebetulan sekolah ini yang paling dekat. Jadi gua pindah ke sini. Oh, jadi gitu. Berarti lo belum tahu kota ini dong? Ya, gitulah Leo. Gua belum banyak tahu. Oh, iya. Tenang aja, Angkasa. Nanti gua bakal kasih tahu beberapa tempat bagus yang bisa lo datangi di kota ini. Oke, Leo. Tadi pas lu nahan pukulannya si Jack, lu kelihatan keren banget Angkasa. Lu kayaknya jago bela diri ya? Gak jago juga sih, gue cuman bisa dikit aja. Itu juga cuman basicnya aja. Nanti gue bakal ajarin lu, biar lu bisa kayak gitu juga. Oke Angkasa. Nah, itu mereka Jack. Gimana Jack? Apa mau langsung kita samperin aja? Ya, Bayu, Bobby, kita kepung mereka dari 3 arah. Oke Jack, ayo kita bikin mereka kapok dan gak berani lagi sama kita. Setelah ini, anak baru itu pasti gak akan berani lagi sama kita Jack. Itu sudah jelas Bayu. Oke kalau gitu, ayo kita kasih paham dia. Ya.
Hah? Jack? Angkasa, ternyata Jack dan teman-temannya ngikutin kita. Gimana ini Angkasa? Lu tenang aja Leo. Woi anak baru, urusan kita yang tadi belum selesai. Minta maaf sama gua sekarang. Dan janji, lu bakal jadi babu kita selama lu sekolah. Lu ngomong apa? Gua gak mungkin minta maaf. Gua gak salah apa-apa sama lu. Gak usah belagu lu anak baru. Lu masih belum paham situasi lu sekarang ya. Angkasa, cukup Angkasa. Jangan bikin mereka semakin marah. Beraniin diri lu Leo. Ini saatnya lu buktiin sama mereka kalau lu itu gak lemah. Gua kasih lu kesempatan sekali lagi buat lu minta maaf sama gua. Atau lu pilih pukulan gua melayang ke muka lu itu. Udah gua bilang, gua gak akan minta maaf sama kalian. Kelamaan Jack. Ayo kita langsung aja serang anak baru ini. Iya Jack, langsung aja kita hajar mereka berdua. Oke lah. Ayo Bobby, Bayu, kita kasih paham mereka. Leo, latihan lu dimulai. Gua mau lu lihat ini. Pelajarin semua gerakan yang gua lakukan. Oke Angkasa, hati-hati. Ternyata Angkasa jago banget berkelahi. Dia bahkan bisa melawan Jack dan juga teman-temannya sekaligus. Bukan cuma itu, Angkasa bahkan lebih dominan dari mereka bertiga. Kuat sekali anak baru ini. Gimana bisa? Dia tetap santai melawan kita bertiga. Apa-apaan dia ini? Gimana? Apa cuma segitu aja kemampuan kalian bertiga? Bangun Bobby, Bayu. Berani banget anak baru ini ngeremehin kita. Jadi di SMP itu pertama kali lu kenal sama Leo? Iya Lang, sedangkan Lukas dan Nino, gua pertama kali kenal mereka di SMR. Tapi kenapa Lukas dan Nino juga bisa tahu kalau dia Leo? Kita bertiga udah berteman cukup lama, Lang. Dari SMA sampai detik ini. Jadi kita bertiga udah tahu banget satu sama lainnya. Termasuk dengan semua kisah masa lalu kita masing-masing. Dan Angkasa juga udah cerita sama gua dan juga Nino tentang Leo ini sejak lama. Apa yang dibilang Lukas itu benar Lang. Kita tahu kalau itu Leo karena Angkasa emang sempat bercerita tentang dia sama kita. Bahkan Angkasa juga sempat memperlihatkan foto dia sama Leo. Iya, gua paham. Tapi bukannya kata lu tadi, Leo itu harusnya udah meninggal karena kecelakaan ya? Nah itu gimana ceritanya Angkasa? Kalau soal itu, gua juga bingung banget Lang, dan belum tahu jawabannya. Tapi gua yakin banget, kalau Leo emang harusnya udah meninggal waktu itu. Entah apa yang terjadi sama dia. Soal ini kita emang harus tunggu dia beres operasi, dan sadarkan diri dulu. Baru kita tahu jawaban dari cerita sebenarnya dari dia. Jujur aja, ini membuat kita semua bingung. Ternyata pembunuh Angkasa adalah Leo. Sebenarnya apa motif dia melakukan itu? Terlalu banyak pertanyaan kita soal ini. Intinya kita harus tunggu Leo selesai operasi dan sadarkan diri dulu. Semoga aja dia bisa bertahan dengan lukanya itu agar dia bisa menceritakan semuanya. Anjing lah, gua benar-benar gak habis pikir dengan semua ini. Tenangkan diri lu Angkasa. Gua kesel banget Lang, kenapa hal seperti ini bisa terjadi dan kenapa selalu aja kejadian seperti ini gua alami. Gua paham banget Angkasa. Lu pasti kesel banget dengan semua keadaan yang menimpa lu sekarang. Tapi mau gimana lagi kan? Ini semua udah terjadi. Dan lu gak bisa ngubah semua ini. Yang lu bisa lakuin sekarang adalah lu terima semuanya dan ambil hikmah dari semua ini. Sudahlah Benjo, kita hentikan saja semua ini.
Biarkan aku hidup bebas dan melakukan semua bisnis ilegalku lagi di kota ini. Dan kau juga aku perbolehkan untuk membawa ketiga bocah ini. Udah ku bilang, gak ada negosiasi apapun lagi, Benja. Aku gak akan biarkan manusia sepertimu tetap hidup di dunia ini. Pikirkan sekali lagi, Benjo. Aku tahu kamu sudah kewalahan melawanku. Bahkan kamu sudah hampir kehilangan tenagamu itu kan? Dan coba lihat ketiga bocah ini. Mereka sudah dalam kondisi separah itu. Kalau mereka gak secepatnya mendapatkan pertolongan, mereka akan kehilangan nyawa mereka, Benjo. Apa yang dibilang Benja ada benarnya juga. Anak-anak harus segera aku bawa untuk mendapatkan perawatan yang intens. Sepertinya luka mereka memang parah. Udah lama sekali sejak pertama aku datang ke sini mereka pingsan. Dan sampai detik ini mereka masih belum sadarkan diri. Gimana, Benjo? Apa kau masih mau melanjutkan pertarungan ini? Dengan konsekuensi, kalau kau kalah dariku, atau kau telat sedikit saja menolong ketiga bocah ini, bukan cuma kau saja yang mati, tapi ketiga bocah ini juga akan kehilangan nyawa mereka. Aku sudah berbaik hati untuk memberikanmu opsi, Benjo. Pikirkan itu baik-baik. Sialan kau, Benja. Gua keluar dulu ya. Gua mau telepon temen gua. Gua mau pastiin keadaan mereka. Oh iya, oke lang. Kemana mereka? Tumben banget ketiganya gua telepon gak ada yang angkat satupun. Apa mereka baik-baik aja? Sepertinya gua harus telepon Pak Musa buat pastiin keadaan mereka. Halo Lang, ada apa? Halo Pak Musa, saya mau tanya soal teman-teman saya. Ogi, Angga, dan juga Jai. Gimana dengan misi mereka? Apa mereka baik-baik aja? Seharusnya mereka baik-baik aja Lang. Dan informasi terakhir yang mereka berikan, katanya mereka sudah menemukan buronan itu. Kemungkinan mereka sedang melawan buronan itu Lang. Apa Anda yakin mereka baik-baik aja, Pak? Perasaanku gak enak soalnya. Sebenarnya, saya juga merasakan apa yang kamu rasakan, Lang. Tapi saya sudah menyuruh Benjo untuk menyusul mereka. Jadi, Paman Benjo sudah ke sana? Lalu apa sudah ada kabar dari Paman Benjo? Belum, Lang. Saya belum dapat informasi lagi setelah itu. Perasaan saya gak enak, Pak Musa. Boleh saya minta titik lokasi mereka? Saya akan mencoba menyusul mereka ke sana. Bukannya kamu sedang membantu Angkasa untuk menemukan pembunuh ayahnya? Kebetulan pembunuhnya sudah ketemu. Dan sekarang aku bisa nyusul Jai dan yang lainnya ke sana. Jadi seperti itu, syukurlah. Tapi mungkin lokasinya lumayan jauh, Lang. Karena titik lokasi mereka berada di kota seberang. Apa kamu gak keberatan? Aman aja Pak Musa. Saya akan ke sana secepat yang saya bisa. Oke kalau gitu, saya akan kirim lokasinya sekarang, Lang. Ya, makasih Pak Musa. Angkasa, Lukas, Nino, kayaknya gua harus cabut dulu nih. Gua mau nyusul teman-teman gua yang lagi ngelakuin misi di kota seberang. Jadi sorry ya, gua gak bisa nungguin Leo sampai dia sadar. Oh iya, oke Lang. Lu gak perlu minta maaf. Justru gua yang harusnya minta maaf sama lu. Karena udah sayat lu ke dalam masalah gua. Makasih banyak Lang, udah mau bantuin gua sejauh ini. Aman aja Angkasa, bukannya sekarang kita adalah teman. Gak usah sungkan kayak gitu. Apa mau gua atau Nino temenin, Lang? Ya Lang, gua atau Lukas bisa temenin lu. Gak usah Lukas, Nino, kalian berdua lebih baik temenin Angkasa di sini. Dia lebih butuh kalian untuk saat ini. Oke lah kalau gitu, Lang. Ya udah, gua cabut dulu kalau gitu. Hati-hati Lang, sekali lagi makasih ya. Udah Angkasa, makasih mulu lu. Kenapa perasaan gua gak enak banget dari tadi? Semoga aja Jai, Ogi, dan Angga baik-baik aja. Tunggu gua bakal nyusul kalian. Semoga aja teman-teman silang baik-baik aja. Ya, semoga aja Nino. Oh iya Angkasa, gue mau nanya sesuatu sama lu. Mau nanya apa Lukas? Setelah Leo sadar nanti dan dia menjelaskan semuanya, apa lu bakal maafin dia setelah semua ini? Jujur aja Lukas, gua sebenarnya gak bisa maafin dia setelah apa yang udah dia lakukan. Terlebih lagi, dia udah bunuh bokap gua. Tapi di satu sisi, gua juga sedikit seneng karena Leo ternyata masih hidup. Karena mau bagaimanapun, dia adalah sahabat gua. Dan gua berharap dia bisa bertahan supaya dia bisa menjelaskan semuanya. Kalau gua jadi lu Angkasa, gua bakal tetap habisi Leo. Atau minimal, gua masukin dia ke penjara. Karena mau bagaimanapun dia adalah pembunuh. Meskipun gua tahu dia adalah sahabat, tapi sepertinya ini semua udah di luar nalar. Ini udah keterlaluan. Entahlah Nino,
Gua masih kaget dengan semua kejadian yang kawan di sini. Mungkin cerita Leo nanti bakal jadi penentu keputusan gua. Angkasa, sepertinya operasinya sudah selesai. Apa kalian keluarga dari pasien bernama Leo? Iya dok, gimana keadaan teman saya? Apa operasinya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, operasinya berjalan dengan lancar. Karena untungnya, tebasan pedangnya tidak mengenai organ vitalnya. Untuk saat ini, pasien akan dipindahkan ke ruang rawat. Syukurlah, apa kita boleh lihat keadaan dia, dok? Untuk saat ini, pasien masih belum bisa dijenguk ya. Karena kemungkinan butuh beberapa hari untuk pasien sadarkan diri. Oh iya, gak apa-apa dok. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu. Oke dok, makasih banyak. Ya, sama-sama. Mari. Syukurlah, operasinya berjalan dengan lancar. Ya Angkasa, mendingan sekarang kita pulang dulu. Kita bersihkan luka kita, dan juga kita ganti pakaian kita. Udah gak nyaman banget gue ini. Ya, gua setuju Lukas. Gua juga udah lapar banget ini. Gua mau ngisi perut dulu. Oke lah kalau gitu. By the way, makasih Lukas, Nino. Kalau nanti kalian gak sibuk, kita kumpul lagi di sini. Apa sih Angkasa? Perkataan lu kayak sama orang asing aja dah. Semenjak kenal Silang, sepertinya lu banyak berubah Angkasa. Bacot banget kalian berdua. Kenapa Pak Musa? Lang, dia menanyakan keadaan teman-temannya. Oh iya, bukannya Lang sedang membantu Angkasa untuk mencari pembunuh ayahnya itu ya? Ya, dia membantu Angkasa untuk mencari pembunuh ayahnya. Tapi sepertinya pembunuhnya sudah ketemu. Jadi sekarang dia dalam perjalanan untuk menyusul Jai dan juga yang lainnya. Jadi seperti itu. Baguslah, dengan adanya Lang, tim mereka jadi lengkap. Ya, apalagi kemampuan Lang emang gak bisa dianggap remeh. Dia bukan anak biasa. Apa? Lang? Paman Ben, apa Anda baik-baik aja? Saya baik-baik aja, Lang. Tapi yang lain, sepertinya kondisi mereka sangat mengkhawatirkan. Mereka belum sadarkan diri dari tadi. Apa orang ini bukan hanya Paman? Dan apa dia juga yang udah bikin teman-teman saya jadi kayak gitu? Ya, bener Lang. Dia adalah orangnya. Dan ternyata, buronan itu adalah Benja, saudara kembar saya. Pantas saja wajahnya mirip sekali dengan Paman. Kalian gak ada habisnya. Benjo, ternyata anak didikmu banyak sekali. Tapi sepertinya yang satu ini agak berbeda. Aura dia lebih kuat dari 3 temannya itu. Bahkan jujur saja Benjo, sepertinya dia lebih kuat dariku dan juga kau. Paman Ben, apa boleh aku menghajarnya? Saya sendiri kewalahan lawan dia, Lang. Sebaiknya kita bawa teman-temanmu dulu buat pergi dari sini, Lang. Mereka harus segera mendapatkan perawatan yang intens. Percaya sama aku, Paman. Ini gak akan lama. Aku akan mengalahkannya dengan cepat. Dilihat dari situasinya, Paman Ben sendiri sudah kehabisan tenaga. Bukan maksudku lancang, Paman. Tapi kalau boleh, izinkan saya menghajarnya. Baiklah kalau begitu, Lang. Saya percaya sama kamu. Kalahkan dia. Kalau dilihat dari aura keberadaannya, sepertinya dia kuat sekali. Dia bisa membuat yang lainnya gak berdaya. Bahkan Paman Ben sendiri kewalahan dibuatnya. Shindo saja sepertinya gak akan cukup untuk mengalahkannya. Mungkin ini momen yang pas untuk mencoba kekuatan baru. Kekuatan mata? Mata apa itu? Dari mana Lang mendapatkan kekuatan itu? Sebelumnya, dia gak pernah mengeluarkan kekuatan seperti itu. Bagaimana bisa? Sudah kuduga, dalam tubuh bocah ini terdapat beberapa kekuatan yang mengerikan. Aku bisa merasakannya sejak kedatangannya. Oi bocah, sepertinya kau berbeda dari ketiga temanmu. Auramu itu, aku bisa merasakan adanya aura kekuatan yang mengerikan dari dalam tubuhmu itu. Jadi, jangan kecewakan aku. Gak usah banyak omong, gua gak suka basa-basi. Gua bakal selesaikan ini dengan cepat. Jadi, ayo kita mulai.
Aku suka gayamu itu. Cepat sekali. Aku bahkan hampir tidak bisa melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi sama Lang? Sejak kapan dia mempunyai kekuatan mata itu? Dari mana dia mendapatkannya? Setahuku selama ini, Lang hanya memiliki kekuatan telekinesis saja. Apa jangan-jangan kekuatannya itu telah bermutasi menjadi seperti sekarang? Aku memang sudah mengira kalau anak ini sangat kuat. Tapi aku tidak menyangka kalau sampai sekuat ini. Semua serangannya sangat cepat dan juga kuat. Bahkan gerakannya sangat lincah sekali. Kalau orang biasa sudah pasti gak akan bisa melawannya. Tulang-tulangku saja rasanya sudah seperti patah semua. Sepertinya kekuatan mata ini sudah hampir mencapai batasnya. Jadi seperti itu. Rupanya dia belum bisa mempertahankan mode matanya itu. Apa yang terjadi? Jujur saja bocah, kekuatanmu itu sangat hebat sekali. Bagaimana kalau kau bergabung denganku? Dengan kemampuan kita berdua, kita bisa menguasai bisnis ilegal di kota ini. Bahkan bukan cuma bisnis saja, kita bisa menguasai semuanya. Gua gak tertarik sama sekali dengan hal seperti itu. Gua harus secepatnya mengakhiri ini semua. Apalagi yang akan dia lakukan? Ya, benar Pak Musa. Sejak pertama kali dia bergabung dengan organisasi ini, Lang memang sudah sangat menonjol. Kemampuannya memang di atas semua teman-temannya. Itulah kenapa dulu saya menyetujui mereka untuk masuk ke dalam organisasi ini. Semua teman-temannya juga sebenarnya memiliki kemampuannya masing-masing. Namun kebetulan saja, Lang memang yang paling menonjol di antara semuanya. Ya, saya setuju sama Anda, Pak. Dan akhir-akhir ini, Lang juga sering berlatih dengan saya, Karin. Ternyata, kekuatan Lang semakin hari semakin kuat. Bahkan saat latihan terakhir, dia menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Apa yang Anda maksud, Pak Musa? Selama ini kita tahunya, Lang cuma memiliki kekuatan telekinesis saja. Tapi ternyata, kekuatan telekinesis dalam dirinya itu sudah bermutasi menjadi sesuatu yang lebih kuat. Saat ini, kekuatan itu bermutasi dan membuat Lang dapat mengeluarkan mata hitam dengan pupil ungu dan juga merah. Kekuatan itu benar-benar membuat semua kekuatan fisiknya meningkat pesat, Karin. Apa? Memangnya ada kekuatan yang bisa bermutasi seperti itu, Pak Musa? Sebenarnya itu mustahil, Karin. Tapi setelah saya lihat sendiri, ternyata itu bisa saja terjadi. Katanya, kamu mau ngetes kekuatan baru, Lang. Kekuatan apa yang kamu maksud itu? Iya, Pak Musa. Aku juga gak tahu kenapa kekuatan ini bisa muncul pada diriku. Maka dari itu, aku butuh bantuan dan juga pendapat Pak Musa soal ini. Oh iya, baiklah Lang. Coba kamu keluarkan kekuatannya itu. Kekuatan mata? Ya, Pak Musa. Entah bagaimana aku bisa mendapatkan kekuatan ini. Pertama kali mata ini muncul sejak aku mengalahkan Lazarus. Jujur aja Lang, saya sendiri baru pertama kali melihat kekuatan seperti ini. Tapi prediksi saya untuk saat ini, mungkin saja kekuatan telekinesismu itu sedang bermutasi Lang. Dan mata itu adalah salah satu bentuk dari mutasi itu.
bermutasi. Tapi, apa kekuatan ini akan ada efek sampingnya, Pak Musa? Untuk itu, kita pantau saja dulu, Lang. Sambil kita latih terus kemampuanmu itu. Sekarang, coba serang saya dengan kekuatanmu itu. Anda yakin, Pak Musa? Ya, serang saya sekarang, Lang. Luar biasa, Lang. Sepertinya mata itu membuat kekuatan fisik dan juga instingmu semakin bertambah kuat, Lang. Sepertinya apa yang Anda bilang benar, Pak Musa. Aku juga bisa merasakan kekuatan ini mengalir di dalam tubuhku. Luar biasa, Lang bisa mengalahkan Benja. Kemampuan anak itu benar-benar berada di atas teman-temannya. Bahkan jujur aja, bahkan kemampuannya berada di atasku juga. Sudah cukup sampai di sini. Tenanglah, di alammu yang baru. Kamu hebat sekali, Lang. Kekuatanmu itu sangat luar biasa. Bukan saatnya untuk memujiku, Paman. Kita harus secepatnya bawa yang lain ke rumah sakit. Ya, kamu benar, Lang. Ayo. Jadi, seperti itu ceritanya, Angkasa. Anjing, jadi lu terpaksa ngelakuin ini semua karena lu diancam oleh para mafia bajingan itu. Tapi tetap saja, Leo, gua tetap gak bisa membenarkan semua yang lu lakukan. Gua gak berharap lu maafin gua, Angkasa. Karena emang ini semua adalah salah gua. Bahkan malam itu pun, gua udah siap banget kalau lu mau habisin gua. Gimana ini, Lang? Sebenarnya, itu terserah lu, Angkasa. Tapi kalau lu nanya pendapat gua, sebaiknya sudahi saja semua balas dendam ini. Meskipun lu ngambil keputusan buat habisi Leo, itu gak akan mengubah apapun, Angkasa. Dan itu gak akan balikin bokap lu juga. Jadi mendingan sudahi saja semuanya. Sepertinya, saran dari lu masuk akal juga, Lang. Anjing lah. Kali ini lu selamat, Leo. Tapi kalau lu mengulangi hal yang sama, gua gak akan menganggap lu sebagai kawan lagi.